Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali wa sahbihi. Ya Tarim ya Tarim ya Tarim ya Tarim Syai Syailillah 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 Ya Tarim ya Tarim Ya Tarim ya Tarim Syailillah 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 Baldatul awliya Baldatul awliya Syailillah 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 Ya Tarim ya Tarim Ya Tarim ya Tarim Syailillah 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 Bijahi ba'alawi Bijahi ba'alawi Syailillah 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 Ya Tarim ya Tarim Ya Tarim ya Tarim Syailillah 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 Habibunal Karim Habibunal Karim Syailillah 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 Ya Tarim ya Tarim Ya Tarim ya Tarim Syailillah 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 Saqafuna wali Saqafuna wali Syailillah 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 Ya Tarim ya Tarim Ya Tarim ya Tarim Syailillah 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Sumedang, yang saya hormati staf pendidik dan tenaga kependidikan SMK Negeri 1 Sumedang, yang saya hormati seluruh tamu undangan serta rekan-rekan siswa-siswi SMK Negeri 1 Sumedang yang saya cintai dan juga saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berkumpul pada acara yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah. Tidak lupa pula iringan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarga, tabiin dan tabiatnya hingga kita seluruh umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya kami berdua mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Naupit Fitriani dan rekan saya Tatanis Asidiki ya. Kami berdua sebagai pembawa acara pada kegiatan pagi ini
Dan mohon izin kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Baik, acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga melantunkan salawat Nabi. Acara yang keempat sambutan. Acara yang kelima inti acara. Acara yang keenam doa bersama, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Sahrul Saputra. Kepada Saudara Sahrul Saputra kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Sahrul Saputra yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kepada pembaca dan pendengar senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah Rabbal ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya adalah lantunan sholawat Nabi yang akan dibawakan oleh Saudara Dean Priyanugraha. Untuk saudara, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah
ومن همي ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Dean Priyanugraha yang telah melantunkan sholawat Nabi. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, acara selanjutnya sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Sumedang ataupun yang mewakili. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada tabiin-tabiinnya, hingga kita pengikutnya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati tenaga pendidik dan kependidikan di SMK Negeri 1 Sumedang, tak lupa anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Bapak ucapkan juga terima kasih kepada para panitia dari OSIS, dari ROHIS yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dari persiapan dan hari ini pelaksanaannya. Bapak sampaikan juga permohonan maaf pada hari ini yang seyogianya biasanya dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah. Beliau tidak bisa hadir pada kondisi hari ini, beliau ada kepentingan. Kegiatan Isra Mi'raj di SMK Negeri 1 Sumedang merupakan kegiatan rutinitas di sekolah kita dengan mayoritas seluruh siswa dan para tenaga pendidikan yang beragama Islam. Kita tiap tahun melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj dengan kondisi menyesuaikan. Pada tahun 2022 sekarang, di masih masa pandemi, kita melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj dengan kegiatan daring. Kita tidak bisa melaksanakan kegiatan secara langsung atau secara ruling. Meskipun dalam sebelumnya Bapak sudah merencanakan pelaksanaan Isra Mi'raj itu akan dilaksanakan secara langsung asalnya. Jadi Bapak sampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga sekolah. Kemudian juga kegiatan Isra Mi'raj ini mudah-mudahan akan memberikan dan menambahkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak selaku dari kesiswaan mengharapkan seluruh siswa dalam kegiatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan secara daring ini diikuti dan dilaksanakan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti dari penceramah akan memberikan pencerahan terhadap kita dan lebih jauhnya akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari Bapak tidak akan banyak yang akan Bapak sampaikan, itu saja yang bisa Bapak sampaikan.
Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj di SMK Negeri 1 Sumedang. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kepala SMK Negeri 1 Sumedang ataupun yang mewakili yang telah menyampaikan sambutan pada kesempatan hari ini. Oke, kita akan lanjut kepada acara selanjutnya, yaitu acara pokok Tablik Akbar peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah yang akan disampaikan oleh siapa ya? Yang pastinya guru terfavorit nih di SMK Negeri 1 Sumedang ini. Nah, benar juga. Beliau merupakan salah satu pembina dari Eskul Keputrian. Tentunya beliau sangat berperan penting dalam pendidikan di SMK Negeri 1 Sumedang. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pembawa tausiah yang sangat luar biasa ini, Ibu Hajah Aisyah SAG. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK 1 Sumedang, yang terhormat tenaga pendidik dan kependidikan SMKN 1 Sumedang, tak lupa anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Berpijak dari ayat Al-Quran tadi, Al-Isra ayat 1 yang menjadi dasar peringatan Isra Mi'raj, marilah kita mulai kegiatan ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana berkat karunia-Nya yang begitu besar, terutama nikmat iman dan Islam, hari ini kita bisa melakukan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selamanya kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat sampai akhir zaman dan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab 621 Hijriah, bertepatan dengan tahun ke-10 dari kenabian. Pada saat itu Nabi sedang mengalami kesedihan yang luar biasa karena baru saja ditinggal oleh istrinya tercinta, belahan jiwa yang selalu mendukung dakwah beliau, serta pamannya Abu Thalib yang selalu berada di belakang beliau manakala beliau berjuang untuk menegakkan risalahnya. Tahun tersebut terkenal dengan tahun kesedihan ya, Amul Huzni.
Pada saat itu menurut keterangan untuk menghibur Rasul, Allah mengundang beliau. Sehingga pada ayat pertama di Al-Isra tersebut ya, itu menceritakan tentang perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa ini luar biasa, mungkin kalau sekarang disebutnya spektakuler. Wow. Kenapa? Karena perjalanan yang begitu jauh, kalau kita ukur, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1239 km. Setara dengan perjalanan 1 bulan dengan unta. Karena pada saat itu alat transportasi ya hanya unta. Terkadang kuda. Wajar andai peristiwa ini menimbulkan pro dan kontra. Sehingga jadilah dua golongan orang yang menyikapi peristiwa Isra Mi'raj. Orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Yang tidak percaya ya orang-orang kafir. Mengatakan tidak mungkin dilakukan dalam 1 malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja itu jaraknya 1239 km yang kalau dilakukan perjalanan 1 bulan penuh. Belum lagi ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7, di mana Rasul menerima perintah sholat. Wajar andai terjadi pro dan kontra. Disinilah kita sebagai generasi muda khususnya merujuk kepada tema kegiatan kita hari ini ya, yaitu meningkatkan kualitas akhlak dan ibadah kaum milenial di era digital. Meningkatkan ya di sini. Meningkatkan kualitas akhlak dan ibadah. Bagaimana kita menyikapi peristiwa Isra Mi'raj ini? Yang menurut nalar mungkin sampai sekarang juga bagi orang-orang yang tidak beriman, kurang beriman, keimanannya lemah. Gimana sih percaya atau enggak gitu. Tapi kalau orang beriman itu yakin. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Belum lagi kalau kita gali secara mendalam bagaimana perjalanan Rasulullah SAW ketika bermi'raj ke Sidratul Muntaha, langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7. Di mana ketika di langit ke-7 Rasul itu diperlihatkan oleh Allah penghuni surga, neraka, penghuni alam barzah, mungkin akan semakin tidak masuk akal. Jadi untuk hal ini kita selaku umat Islam, bagaimana kita menyikapi peristiwa ini? Ada 3 poin penting kita menyikapi peristiwa Isra Mi'raj ini. Yang pertama, taati semua perintah Allah. Walaupun pada saat kita memiliki niat yang baik, luar biasa ujiannya. Tapi tetap kita taati semua perintah Allah. Rasul juga seperti itu pada saat beliau berduka. Tapi karena Allah panggil, tanpa Rasul tahu dipanggil itu untuk apa. Satu pelajaran taati. Karena setiap yang Allah perintahkan, itu manfaatnya luar biasa. Poin yang kedua, bagaimana kita menyikapi peristiwa Isra Mi'raj. Hadapi semuanya secara proporsional. Secukupnya, sesuai porsinya. Rasul pada saat itu sedang berduka. Mungkin kalau kita manusia biasa, ya manusia biasa, kenapa sih kok mengganggu, saya lagi sedih. Tapi kata Allah, semua harus dihadapi secara proporsional. Sacekapna, secukupnya. Sedih seperti apa, gembira seperti apa. Wah, saya sedang bersedih, tapi Allah memerintahkan saya untuk menemuinya, maka saya akan melaksanakannya.
Yang ketiga, 3 poin penting dari bagaimana kita menyikapi peristiwa Isra Mi'raj, yaitu gantungkan segala harapan kita kepada Allah. Karena puncak tertinggi dari harapan seorang hamba itu adalah Allah. Saya sedang sedih, saya dipanggil. Aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah, kata Rasul. Beliau melakukan perjalanan. Nah itu cara kita menyikapinya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini mungkin Ibu tidak akan membahas secara detail tentang bagaimana proses Isra Mi'raj terjadi. Tapi dalam hal ini Ibu akan menggarisbawahi, biar terlalu melebar. Yang akan Ibu garisbawahi kaitan dengan tema kita hari ini, yaitu meningkatkan kualitas akhlak dan ibadah kaum milenial di era digital. Yaitu oleh-oleh Isra Mi'rajnya. Ibu akan menggarisbawahi itu. Oleh-oleh Isra Mi'raj yang luar biasa Allah berikan, Allah titipkan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu tentang sholat. Sekarang kita kaitkan dengan tema kita kali ini, meningkatkan kualitas ibadah dan akhlak. Sholat menjadi kunci dari segalanya. Dari 2 kata tadi, ibadah, akhlak, bisa kita raih dari sholat. Kita awali dari kedudukan sholat. Apa sih kedudukan sholat itu? Yang pertama, kedudukan sholat adalah sebagai tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomadin. Waman tarokaha faqad hadamadin. Barang siapa yang sholat, maka dia mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia menghancurkan agamanya. Sholat sebagai tiang agama. Yang kedua, kedudukan sholat itu adalah sebagai bukti keimanan. Ciri minimal seseorang beriman dengan orang kafir adalah sholat. Itu artinya, jika seorang muslim sudah tidak sholat, maka dia sudah termasuk golongan kafir. Ciri minimal seseorang beriman itu sholat. Yang ketiga, sholat adalah bukti keimanan. Kelak di yaumil akhir menurut keterangan, ketika manusia dibangkitkan di yaumil ba'ats, kemudian menuju ke yaumil mahsyar, di situ kalau orang yang sholat itu di wajahnya ada tanda sujud, bekas sujud. Wallahu alam seperti apa? Hanya yang jelas bercahaya. Bukti keimanan. Di dunia saja bisa terlihat mana orang yang suka sholat, mana yang tidak. Pertama dari cahaya yang terpancar, inner beauty. Kecantikan, ketampanan dari dalam. Itu dari akhlak mulia. Dan akhlak mulia itu diperoleh dari sholat. Ada tanda bekas sujud, tanda ketaatan. Yang ketiga, kedudukan sholat itu adalah barometer keimanan. Tolak ukur tinggi dan rendahnya keimanan seseorang itu dari sholat. Barometer keimanan. Nah sekarang, kenapa sih kita sholat? Apa sih itu sholat? Salah satu hikmah dari sholat adalah mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa masih ada orang yang sholat tapi melakukan berbagai kemaksiatan? Kita kembali ke pengertian sholat. Sholat itu artinya adalah doa dan pujian.
Menurut bahasa, kalau menurut istilah, sholat itu adalah satu bentuk ibadah yang melibatkan jasmani dan rohani. Sekali lagi, sholat adalah bentuk ibadah yang melibatkan jasmani dan rohani, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Orang yang sholat itu ada 3 kategori. Yang pertama, orang yang sholat hanya melibatkan lahirnya saja. Sehingga ketika sholat dia tidak merasakan apapun. Mana katanya sholat itu akan begini, mana katanya sholat itu akan begitu. Tidak, tak terasa apapun. Yang kedua, orang yang sholat hanya melibatkan batinnya saja. Sehingga dia tidak membetulkan bacaan dan gerakannya. Padahal semua bacaan yang ada di dalam sholat dari mulai takbir sampai salam itu isinya doa semua. Bisa kita lihat semua bacaan sholat, kita lihat artinya. Artinya begitu luar biasa. Maka pantas jika Allah menempatkan sholat adalah ibadah yang pertama dihisab di akhirat. Bagaimana orang yang sholat akan menjadi sehat jika sanggup melibatkan jasmani dan rohaninya. Kita akan merasakan minimal ketika sudah sholat hati kita menjadi tenang. Kalau yang tidak melibatkan rohani ketika kita sholat, sebelum sholat kita sedih, habis sholat mungkin lebih sedih lagi. Karena tidak melibatkan rohani. Hanya jasmaninya saja. Orang yang melibatkan rohaninya saja, dia tidak akan bisa memperoleh hikmah dari sholat, yaitu sehat. Gerakan dari mulai takbir sampai salam semua mengandung unsur kesehatan. Jika kita melakukannya dengan benar. Bagaimana aliran darah akan lancar sampai ke otak. Makanya orang yang sholat secara medis itu wajahnya suka berseri. Kemerah-merahan. Kenapa? Menurut medis karena aliran darahnya itu lancar ke otak. Gerakan yang sanggup memperlancar aliran darah ke otak adalah ruku dan sujud. Makanya kalau sholat perbaiki gerakannya. Ruku bagaimana, sujud bagaimana. Belum lagi gerakan ruku, gerakan sujud itu akan sanggup menggugurkan dosa-dosa kita. Karena pada saat sholat kita membawa serta seluruh dosa kita. Kemudian disimpan di pundak kita. Seluruh dosa kita ketika sholat turut serta dan disimpannya di pundak kita. Ketika kita sujud, ketika kita ruku, maka berguguranlah dosa-dosa itu. Bisa kita bayangkan orang yang tidak sholat, orang yang jarang sholat. Jadi oleh-oleh yang luar biasa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa untuk umatnya, yang Allah secara khusus memanggil Rasul untuk menyampaikan perintah sholat itu secara langsung. Luar biasa. Menjadi penentu baik buruknya amal kita itu adalah sholat. Amal yang pertama dihisab di akhirat itu adalah sholat. Sehingga andai kita ingin memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas akhlak kita, maka perbaiki sholat kita. Luar biasa sholat itu. Berbagai aspek kehidupan manusia ada di sholat. Sehatnya, cerdasnya. Karena orang yang sholat itu pasti cerdas. Gampil connect. Kenapa? Aliran darah. Aliran darah yang menjadikan semua saraf-saraf yang ada di otak kita itu jalan.
Dan itu tidak sulit bagi umat Islam. Sholatlah. Sholat adalah bentuk ibadah, satu-satunya bentuk ibadah yang sanggup mendekatkan seorang hamba dengan Khaliknya. Sholat itu. Karena ketika sholat kita itu langsung berhadapan dengan Allah. Makanya andai kita memahami ketika sholat adalah ibadah yang begitu mendekatkan kita dengan Allah, pasti kita akan memperbaiki sholat kita. Saya malu karena saya akan menghadap Allah. Langsung kita berhadapan dengan Allah, ngobrol dengan Allah. Maka dari mulai kebersihan pakaian, badan, tempat itu pasti diperhatikan. Kenapa? Karena saya akan berhadapan langsung dengan Allah. Setelah kita melaksanakan sholat, efek dari sholat itu yang merasakan adalah kita sendiri. Sudah benarkah sholat kita? Bagaimanakah sholat kita? Sholat itu memang sulit diukurnya. Tapi salah satu amanat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya menjelang beliau wafat itu adalah tentang sholat. Perbaiki sholat. Karena andai kita sanggup memperbaiki sholat itu luar biasa sekali. Sekarang kita kaji ya, hikmah dari sholat. Ini oleh-oleh yang luar biasa ini dari Isra Mi'raj. Makanya Ibu membahas ini, oleh-oleh yang luar biasa, yang akan membentuk karakter kita, yang akan memperbaiki akhlak kita, ibadah kita, itu adalah sholat. Betapa nikmatnya kita berbicara, kita ngobrol dengan Allah, itu adalah ketika sholat. Hikmah sholat. Ada beberapa hikmah sholat. Yang pertama, hikmah sholat itu adalah terbiasa hidup bersih dan sehat. Jelas. Karena minimal, ya, ketika kita akan sholat, kita memperhatikan kebersihan. Makanya syarat sah sholat adalah wudhu. Meskipun kita sedang melakukan aktivitas apapun, dengan wudhu minimal anggota wudhu dibasuh, itu akan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita ketika kita sudah beraktivitas. Itu pun jika kita wudhunya dengan benar. Seperti pada saat pandemi saat ini. Di awal-awal pandemi, tidak sedikit di Wuhan waktu itu di Cina ya, orang Cina berbondong-bondong belajar sholat. Orang Cina berbondong-bondong belajar wudhu. Kenapa? Karena hanya muslim di sana yang tidak kena. Tapi itu pun jika wudhunya benar. Bagaimana dari mulai membasuh tangan, berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung. Bukan diusap saja. Perbaiki, makanya Kak Rasul betul ketika menjelang kematiannya itu, menjelang beliau wafat, perbaiki sholat. Itu dari mulai wudhu. Coba andai sekarang masih banyak yang belum memperbaiki wudhu kita, coba pelajari bagaimana ketika membasuh tangan sela-sela jari, itu kan untuk memperlancar, merangsang saraf-saraf yang ada di tangan kita. Berkumur, bagaimana berkumur? Itu akan menggerakkan, mengolahragakan otot-otot yang ada di wajah kita. Menghirup air ke hidung, kotoran-kotoran yang di dalam hidung ini akan keluar. Perih, iya. Kalau untuk bisa sehat itu pasti perih, seperti penyakit.
Ada penyakit di dalam perut harus dikeluarkan dengan cara dioperasi. Sakit ya, tapi insya Allah untuk mengeluarkan penyakitnya. Sembuh atau tidak wallahu alam. Yang penting kita ikhtiar untuk sehat. Membasuh muka, tangan, telinga. Coba telinga. Ini sekarang di dunia medis ada semacam terapi ya untuk menghindari migrain, kemudian apa penyakit yang ada di kepala. Itu ternyata ditarik-tarik telinga dan gerakan itu tidak jauh, bahkan sama persis seperti kita sedang wudhu. Kemudian ditarik, itu ditarik-tarik. Umat Islam gak perlu dengan menyengaja meluangkan waktu, karena sehari 5 kali minimal kita itu berwudhu. Membasuh kaki sela-sela jarinya, bukan ditendang-tendang kayak kita nendang bola. Tapi jari-jari kakinya itu. Coba mulai sekarang kita perbaiki sedikit-sedikit. Karena salah satu hikmah dari sholat itu adalah hidup bersih dan sehat. Ini ada bukunya karangan Profesor A. Sabu. Itu hikmah kesehatan dari sholat. Itu dimulai dari wudhu. Ini berdasarkan penelitian, keilmuannya, hasilnya. Makanya meraih gelar profesor itu karena hasil penelitiannya memang bisa dibuktikan. Berbahagialah kita menjadi orang Islam. Obat-obat untuk bisa sehat itu ternyata bisa diperoleh dari sholat. Dari mulai wudhu. Kemudian gerakan-gerakan sholat. Bagaimana sholat kita? Minimal. Coba nanti kalian rasakan ketika saya mau sholat zuhur. Ketika mau sholat, apa yang kita rasakan? Andai hati kita gelisah, insya Allah setelah sholat, kegelisahan itu hilang, minimal berkurang. Kalau tidak merasakan apa-apa, gimana Bu? Kita akan semakin tenang. Hikmah kesehatan, apa hikmah dari sholat? Yang kedua, terbiasa hidup disiplin. Disiplin, untuk bisa disiplin, untuk satu hal itu butuh proses lama, tidak bisa instan. Bohong kalau ada yang mengatakan, saya bisa disiplin 1 semester lah, sekarang saya mau seenaknya dulu, semester depan saya siap untuk disiplin. Tidak bisa, prosesnya lama. Tapi dengan sholat, pembiasaan yang dilakukan sejak kecil, bahkan umat Islam itu sejak di dalam rahim. Andai orang tuanya suka sholat, itu pendidikan yang diberikan kepada anak. Sejak di dalam rahim dibiasakannya itu. Sehingga ketika lahir ke dunia itu tidak asing. Dengan sholat, paham dengan waktu sholat, setiap waktu sholat kita melakukannya itu latihan disiplin. Sholat adalah media latihan disiplin. Bagaimana kita taat terhadap waktu yang sudah ditentukan. Suka banyak yang bertanya, Bu kalau belajar gimana tanggung? Yang penting itu tidak mepet sampai ke akhir waktu sholat. Sekolah itu sudah mengatur jadwal. Ketika masjid masih kecil berbentuk musola, itu memang diatur. Karena tidak bisa nampung secara keseluruhan. Sekarang juga seperti itu. Ada yang sebelum zuhur itu sudah keluar, kemudian tuh mungkin bisa awal waktu. Tapi ada yang tanggung nggak istirahat dulu. Sehingga keluarnya 12-15, itu masih bisa. Intinya sejauh mana kita taat terhadap waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah dalam sholat. Media latihan disiplin. Maka apabila kita sudah sanggup disiplin dengan waktu sholat, insya Allah hal-hal yang lain kita akan bisa melakukannya. Jadi kalau ditanya kamu suka sholat? Iya Bu suka, tapi itu disiplin. Sholatnya belum benar. Perbaiki sholat kita. Insya Allah itu dengan sendirinya.
ngeling langsung. Hikmah sholat yang ketiga, yaitu sabar. Yang suka sholat itu tidak akan mengumbar amarah, nafsu amarah. Kalaupun terpancing, itu gampang turunnya lagi. Tidak bahkan semakin, akhirnya nafsu yang menguasai. Manusiawi andai kita marah. Tapi kalau orang yang sholat itu ada stabilisatornya. Ada yang sanggup menetralkan. Apa? Ruh dari sholat. Ruh dari sholat yang ada di dalam diri kita itu menjadi stabilisator. Sabar. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Hikmah yang keempat. Manusia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Apa itu pekerjaan keji? Perbuatan keji. Perbuatan dosa besar. Membunuh, berzina, berjudi, mabuk-mabukan. Itu adalah perbuatan keji. Kalau perbuatan mungkar yang bagaimana? Berbagai pelanggaran yang kita lakukan. Islam sudah memiliki rambu. Mana yang boleh, mana yang tidak. Orang yang ingkar senangnya melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Tapi orang yang sholat, kalaupun berbuat dosa mudah untuk diingatkan. Manusia itu salah karena bukan malaikat. Kalau pernah salah manusiawi karena bukan malaikat. Tapi kalau manusia salah terus, gak mungkin karena bukan iblis. Tapi kenapa ada manusia yang tidak bisa diingatkan? Mungkin Allah telah mengunci mati hatinya. Ditulikan telinganya, dibutakan matanya. Kenapa? Tidak bisa menerima kebenaran. Karena mungkin beratnya maksiat, beratnya dosa yang dilakukan. Ada dan tidaknya keimanan bersemayam di dalam diri kita, itu kita yang menentukan. Amal apa yang kita lakukan sehingga keimanan bisa tetap kuat berada di dalam hati kita. Begitupun sebaliknya. Sehingga enggak sedikit umat Islam yang tanpa disadari keimanannya itu sudah terkikis habis. Karena apa? Karena melakukan hal kecil, dosa kecil dianggap tidak apa-apa. Orang yang suka sholat, sekali lagi, kalaupun berbuat salah, dia akan cepat balik lagi ketika diingatkan. Dia akan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku dosa, aku telah melakukan dosa. Tapi lihat orang yang ingkar. Orang yang fasik. Dia tidak malu melakukan dosa. Orang yang istidraj. Diberi rizki melimpah tanpa disadari rizkinya itu adalah azab. Jangan lupa, pekerjaan iblis itu luar biasa efektif dan efisien. Seperti apa? Menakut-nakuti. Loh, nih kenapa berjilbab? Susah nyari kerja loh. Susah nyari jodoh. Menakut-nakuti. Nih kalau kamu jadi anak masjid, nanti dibully, enggak gaul. Menakut-nakuti. Apalagi meragukan. Sholat enggak ya? Sholat enggak ya? Sedekah enggak ya? Sedekah enggak ya? Sedekah 2.000. Beli kuota untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ratusan ribu.
Bahkan di HP banyak yang tidak memiliki aplikasi Al-Quran. Ketika ditanya kenapa? Enggak muat Bu, penuh. Yang didiamkan di situ aplikasi-aplikasi apa saja. Banyak yang seperti itu, Ibu sudah cek. Meragukan. Turuti enggak ya? Ini kata Bu Ai. Biarin enggak bakalan diperiksa. Meragukan itu antara melakukan kebaikan dan tidak. Sholat enggak ya? Sholat enggak. Sekolah enggak ya? Sekarang pelajaran Bu Ai. Pura-pura sakit aja. Doa adalah ucapan. Bagaimana kalau itu Allah ijabah? Apalagi sih pekerjaan setan itu kok sampai efektif dan efisien? Membungkus keburukan dengan amal baik. Contohnya seperti apa Bu? Sekarang dekadensi moral itu sudah luar biasa. Remaja, ya, kaula muda yang pada hakikatnya adalah pemimpin di masa depan, yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Seperti apa Islam ke depan? Lihat generasi mudanya. Kemaksiatan, pacaran, keburukan dibungkus dengan kebaikan. Ketika ditanya mau kemana? Mau silaturahmi ke rumah pacarnya. Membungkus keburukan dengan kebaikan. Ingat niat. Sekecil apapun apa yang ada di dalam hati kita, Allah itu tahu. Efektif dan efisien, luar biasa sekali. Memakai jilbab, memakai baju yang bernuansa Islam. Sekarang Isra Mi'raj, tiba-tiba muncul postingan anu nganggo jilbab, anu nganggo acu koko pakai peci, dipoto berpelukan. Ada yang seperti itu, ada. Membungkus keburukan, dosa, seolah-olah itu adalah amal baik. Banyak yang tidak menyadari itu. Ingat, pekerjaan iblis itu efektif dan efisien. Dengan sholat kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Luar biasa sekali oleh-oleh yang dititipkan Allah kepada Nabi Muhammad ketika bermi'raj ke Sidratul Muntaha. Menurut keterangan kan itu dari berapa puluh waktu sholat. Terus nego ku bahasa ayeuna mah. Akhirnya 5 waktu, hanya 5 waktu sehari semalam. Yang fardu. Itu sudah banyak yang tidak sanggup melakukan. Bahkan merasa sholat itu tidak ada apa-apanya. Toh saya enggak sholat juga nyari kerja gampang. Toh saya enggak menutup aurat juga banyak job yang ditawarkan kepada saya. Sekarang sektor pekerjaan mana sih yang tidak menerima muslimah yang berhijab? Semua sektor. Bahkan berapa tahun ke belakang, itu juara panjat tebing putri internasional itu berjilbab. Sektor mana sih yang tidak memberi peluang muslimah? Makanya tadi 3 poin penting menyikapi peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama adalah taati semua perintah Allah. Jangan sampai rezeki yang kita terima itu adalah azab, yang disebut istidraj. Akhirnya mungkin tidak akan jauh dengan Korun. Mati terkubur oleh hartanya sendiri. Harta yang dia banggakan. Yang menurutnya saya memiliki ini karena kepintaran yang saya miliki. Kepintaran itu dari siapa? Dari ikhtiar yang kita lakukan dan ridho Allah.
Nah itu. Jadi kita kembali ke tema kegiatan kita hari ini, meningkatkan kualitas ibadah dan akhlak. Ibadah dan akhlak. Makanya dari isi Al-Quran, yang pertama adalah akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga itu akhlak. Dari ibadah, ritual ibadah yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka di situ akan lahirlah akhlak. Akhlak mahmudahkah atau akhlak mazmumahkah? Itu tergantung ikhtiar yang kita lakukan ketika kita menjalankan perintah Allah. Jadi tidak begitu sulit. Bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, bagaimana kita menggapai akhlak mulia, itu kuncinya satu, sholat. Oleh-oleh yang luar biasa yang Rasul bawa ketika peristiwa Isra Mi'raj. Kalau sejarah Isra Mi'rajnya peristiwanya seperti apa, itu semua juga bisa kita pelajari. Anak kecil juga bisa kita kasih tahu dengan dongeng. Tapi ingat, oleh-oleh yang baginda Rasulullah SAW bawa dari hasil Isra Mi'rajnya, itulah sholat. Jadi ya, setelah kita kaji oleh-oleh yang luar biasa dari peristiwa Isra Mi'raj, itu erat sekali kaitannya dengan tema yang kita ambil hari ini. Apa? Memperingati Isra Mi'raj. Kali ini yang kita lakukan bersama-sama, yang pertama adalah semangat meningkatkan kualitas ibadah. Oh, ternyata untuk meraih hikmah yang terkandung di dalam sholat itu, kita harus mulai memperbaiki dari mulai wudhu, gerakannya, bacaannya, sehingga mau tidak mau, ya ibadah sholat yang kita lakukan haruslah sanggup melibatkan lahir dan batin kita. Jangan hanya lahirnya saja, jangan hanya batinnya saja, tapi gabungkan kedua unsur itu. Agar kita bisa meraih hikmah yang ada di balik ibadah sholat yang kita lakukan. Hikmah yang kedua dari peristiwa Isra Mi'raj, yaitu oleh-oleh yang luar biasa, adalah semangat menggapai akhlak mulia. Jadikan ajang introspeksi kegiatan kita hari ini. Sudah seperti apa ikhtiar yang kita lakukan untuk menggapai akhlak mulia? Tentunya tadi, dari cara kita melakukan sholat. Semangat menggapai akhlak mulia. Hikmah yang ketiga dari peristiwa Isra Mi'raj yang kita bahas sesuai dengan oleh-oleh yang dibawa Rasulullah SAW ketika bermi'raj ke Sidratul Muntaha adalah semangat menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit, walaupun itu menyakitkan. Kita harus jadi orang yang bertanggung jawab, jangan pengecut. Akui apa kekurangan kita. Akui apa kesalahan kita. Yakini kalau Allah itu tingkat terakhir kita menggantungkan harapan. Jangan sampai apa yang kita ucapkan dengan yang kita lakukan dan apa yang di dalam hati kita berbeda.
Kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kenapa kok kita masih punya sikap sombong? Kan Allah yang Maha Besar. Allah Raja langit dan bumi. Allah Azza wa Jalla yang maha segalanya. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, tapi kita masih memiliki sifat sombong. Sesuaikan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Yang kita ucapkan, yang kita lakukan adalah gambaran dari apa yang ada di dalam diri kita. Semangat menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Itulah proses. Apa yang ingin kita raih dari peristiwa Isra Mi'raj yang setiap tahun kita peringati, seharusnya sudah begitu numpuk, begitu banyak, begitu kuat. Ruh dari Isra Mi'raj itu ada di dalam diri kita. Kita sudah 3 kali memperingati Isra Mi'raj dalam kondisi pandemi seperti ini. Tadi poin pentingnya, hadapi semuanya secara proporsional. Sekarang untuk semangat belajar saja, banyak sekali anak yang ketika ditanya tidak bisa, alasannya apa? Kan daring. Mau daring, mau offline, belajar ya seperti itu. Ada prosesnya. Dan proses itu harus ditempuh. Jangan mengkambing hitamkan kondisi. Kondisi apapun hasilnya tergantung kita menyikapi kondisi itu. Pandai-pandailah menyikapi kondisi. Itu salah satu dari hasil sholat kita. Untuk itu, marilah kita jadikan peristiwa Isra Mi'raj yang tahun ini kita peringati masih dalam kondisi pandemi COVID-19, kita jadikan momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah dan kualitas akhlak kita. Sehingga kita bisa memaknai bahwa betapa luar biasa peristiwa Isra Mi'raj itu. Bukan hanya masalah perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang ternyata luar biasa jauhnya. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sadarkah bahwa oleh-oleh yang luar biasa itu belum begitu kuat di dalam diri kita atau belum bisa kita maknai secara dalam? Sekali lagi, mudah-mudahan hari ini pada saat kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi, kita jadikan momentum meningkatnya kualitas ibadah kita dan meningkatnya akhlak kita. Terakhir sebelum Ibu tutup, untuk sama-sama mengingatkan, perlu kita ketahui bahwa di dunia ini kita hanya memiliki 3 hari. Hanya 3 hari semuanya. Yang pertama, hari kemarin. Sudah kita lewati, tidak mungkin bisa diulang lagi. Yang kedua, hari ini. Hari ini sedang kita jalani dan begitu singkat ternyata. Mungkin sebentar lagi hari ini akan habis. Setengahnya hari ini kita lakukan di sini. Hari ini sedang kita jalani dan begitu singkat. Yang ketiga, hari yang ketiga yang kita miliki adalah besok. Besok yang kita sendiri enggak tahu apa yang terjadi. Ingat, kita hanya memiliki 3 hari. Hari kemarin
sudah kita lewati dan tidak akan terulang lagi. Hari ini yang kita jalani dan begitu singkat, serta besok yang tidak kita ketahui apa yang akan terjadi. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil, mudah-mudahan ada nilai yang bisa kita terapkan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari Ibu sendiri. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya. Di pagi yang keren ini kita udah dapat harta yang sangat berharga nih mengenai Isra Mi'raj Kak Upit. Iya betul nih Kak Tanis. Jadi apapun yang terjadi di era digital ini, kita harus tetap meningkatkan kualitas akhlak dan juga kualitas ibadah kita. Walaupun sekarang teknologi semakin canggih, gunakan teknologi untuk hal yang positif dan jauhi hal-hal yang menjurus ke arah negatif. Betul banget. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan yang tadi disampaikan oleh Ibu mengenai tema meningkatkan kualitas akhlak dan ibadah kaum milenial di era digital adalah peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab 661 Masehi, yang mana pada itu adalah tahun kesedihan bagi baginda Nabi Muhammad SAW karena ditinggal oleh dua orang yang terkasih, yaitu Siti Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang menceritakan tentang perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekitar 993 km setara dengan unta berjalan dalam 1 bulan. Adapun 3 poin untuk menyikapi peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, taati semua perintah Allah. Yang kedua, hadapi semuanya secara proporsional ataupun secara secukupnya. Yang ketiga, gantungkan semua harapan kita kepada Allah. Dan dapat kita simpulkan bersama juga yang perlu digarisbawahi yang berkaitan dengan tema meningkatkan kualitas akhlak dan ibadah kaum milenial di era digital, yaitu sholat. Sholat menjadi kunci dari segalanya. Kedudukan sholat adalah sebagai tiang agama, sebagai bukti keimanan cirinya suka sholat, jika tidak maka ia termasuk orang kafir. Yang ketiga, sholat adalah bukti keimanan di yaumil akhir menuju yaumul masyar. Kemudian, barometer keimanan tinggi amalan sholat, hikmahnya adalah untuk menghindari dari segala sikap negatif. Dan yang terakhir sebagai bentuk rohani. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Mukarram Ibu Hajah Aisyah SAG yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa memahami dan juga mengamalkan ilmu yang sangat luar biasa ini. Amin. Dan untuk acara selanjutnya adalah doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Jajang Abdurrahman SPDI. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, semoga kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita, bahwa kita terbagi pada 3 golongan sejak zaman dulu para sahabat sampai saat ini. Ada yang beriman atas peristiwa Isra Mi'raj, ada yang meragukan, dan ada yang tidak beriman. Kemudian ada 3 golongan lagi dari hasil Isra Mi'raj. Ada yang tetap teguh mendirikan sholat, ada yang kadang-kadang mendirikan sholat, dan ada yang meninggalkan sholat. Termasuk dalam sholat juga terbagi 3 kelompok. Ada yang khusyuk qoblas sholah, ada yang khusyuk indas sholah, dan khusyuk ba'das sholah. Termasuk sebaliknya, ada yang sahun qoblas sholah,
ada yang sahun indas sholah, dan ada yang sahun ba'das sholah. Dan kita pun diberi 3 kesempatan oleh Allah, hidup di hari kemarin, hidup di hari ini, dan semoga kita sampai di hari esok. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa dalam lindungannya, hidup bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Habibina wa Safiina wa Karimina wa Maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi rizqil halali warzuqna min haitsu la nahtasib. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna min corona, Allahumma salimna min corona ya qawiyyu ya matin. Ikhfad lana wal muslimin wa sallimil indonesiin minal virus COVID-19 birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajaba, Allahumma barikna fi rajaba wa sya'bana wa baligna ramadana wa baligna ramadana wa baligna ramadana fi sihatin wa afiyatin wa lutfin wa bulugil maram. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, iqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya jalilu ya jabbar ya mu'inu ya sattar. Unsurna ya Allah, unsurna nasran aziza birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alullaha al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, barakallahu fikum, barakallahu li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jajang Abdurrahman yang telah memimpin pembacaan doa pada hari ini. Semoga kita semua diberi keselamatan juga kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan doa tersebut kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa rangkaian acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami berdua mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah berpartisipasi dalam acara hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perilaku yang tidak berkenan di hati rekan-rekan semua, karena kesempurnaan adalah milik Allah dan kehilapan adalah milik kita sebagai manusia. Kami berdua mohon pamit. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi.
Kalau ada umur yang panjang. Boleh dong, kita berjumpa lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Qamarun 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 sidanan nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidanan nabi wa jamil qamarun 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 sidanan nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidanan nabi wa jamil wa kaful mustafa kal wardi nadi Allah Allah wa itruha yabqa idha massat ayadi Allah Allah wa kaful mustafa kal wardi nadi Allah Allah wa itruha yabqa idha massat ayadi Allah Allah wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi Habibullahi ya khairul bara ya qamarun 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 sidanan nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidanan nabi wa jamil wala dhillullahu bal kana nura Allah Allah tanala syamsa minhu wal budura Allah Allah wala dhillullahu bal kana nura Allah Allah tanala syamsa minhu wal budura Allah Allah walam yakunil huda laula zuhura walam yakunil huda laula zuhura walam yakunil huda laula zuhura wa kullal kauni ana rabbi nurita qamarun 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 sidanan nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidanan nabi wa jamil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.